Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berlian Agustari dengan NIM A1C122052 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Kimia. Nah, di video ini saya akan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya sebagai ujian tengah semester. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan pengertian integrasi antara ilmu, iman, dan amal. Nah, sebelum saya menjelaskan apa saja integrasi dari iman, ilmu, dan amal, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa pengertian iman, ilmu, dan amal. Nah, iman secara bahasa berarti kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati, atau keteguhan hati. Nah, kata iman itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya beriman atau percaya. Dalam bahasa Indonesia sendiri, percaya berarti meyakini atau yakin bahwa sesuatu atau yang dipercaya itu memang benar adanya. Ilmu merupakan kumpulan pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan antara ilmu dan pengetahuan-pengetahuan lainnya. Sedangkan menurut Endang Syaifuddin Anshari sendiri, yaitu ilmu pengetahuan ialah usaha pemahaman manusia yang disusun dalam suatu sistem mengenai kenyataan, struktur, pembagian atau bagian-bagian, dan hukum-hukum tentang hal ihwal daya pikiran yang dibantu peinderaan manusia itu yang sebenarnya diuji secara empiris, riset, dan eksperimen. Selanjutnya yaitu pengertian dari amal. Secara singkat, amal atau amal soleh dapat diartikan sebagai perbuatan baik. Nah, menurut Syekh Muhammad Al-Ghazali, amal soleh diartikan dengan setiap usaha keras yang dikorbankan buat berkhidmat terhadap agama. Nah, dalam pandangan Islam, antara agama, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, terdapat hubungan yang harmonis dan dinamis yang terintegritas dalam satu sistem yang disebut dengan Dinul Islam. Di dalamnya terkandung 3 unsur pokok yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Dengan kata lain, iman, ilmu, dan amal soleh. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 24-25 yang berarti, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya yang teguh, dan cabangnya yang menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya selalu ingat. Iman, ilmu, dan amal sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ketiganya memiliki hubungan yang terikat satu sama lain. Hakikat iman yang dibawa oleh Rasulullah SAW berdiri tegak di atas 3 pilar. Jika salah satu darinya roboh, maka iman pun akan tumbang. Nah, 3 pilar atau rukun itu adalah yang pertama, keyakinan dalam hati, yang kedua, pengucapan dengan lisan, dan yang ketiga yaitu melakukan dalam amal perbuatan. Selanjutnya, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu di mana pertanyaannya, jelaskan bagaimana hubungan Islam dan budaya serta mengapa Islam tertinggal dalam teknologi. Umat Islam merasa dan bahkan disebut tertinggal karena belum mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tuntunan zamannya. Nah, akibatnya ekonominya kedodoran. Demikian juga pendidikannya belum berkualitas, persenjataannya masih kalah, dan demikian pula berbagai aspek lainnya. Lembaga pendidikan yang dikembangkan oleh umat Islam belum mampu mengantarkan para generasi mudanya untuk menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih unggul. Ketertinggalan di bidang ilmu dan teknologi itu menjadikan umat Islam masih kalah atau belum mampu bersaing. Nah, sekalipun memiliki sumber daya alam yang melimpah akibat tidak memiliki ilmu dan teknologi, maka tidak mampu mengeksploitasi sendiri. Demikian pula, sekalipun jumlah sumber daya manusianya yang banyak, tetapi karena kualitas keilmuannya rendah, maka akibat dari semua hal tersebut, maka umat Islam masih menjadi konsumen. Nah, harus diakui bahwa kita belum mampu membuat pabrik pesawat terbang yang lebih canggih, alat komunikasi yang lebih unggul, persenjataan yang lebih dahsyat, serta teknologi pertanian, peternakan, kelautan, pertambangan, dan lain-lain masih juga kalah.
Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan secara singkat bagaimana konsep Islam dalam kesejahteraan umat atau masyarakat madani. Nah, masyarakat madani atau civil society dapat diartikan sebagai suatu corak kehidupan masyarakat yang terorganisir, mempunyai sifat kesukarelaan, keswadayaan, kemandirian, namun mempunyai kesadaran hukum yang sangat tinggi. Adapun peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani yaitu dengan cara menciptakan kerukunan antara umat beragama, menumbuhkan sikap saling toleransi antara umat beragama, saling pengertian antara umat beragama, serta menumbuhkan sikap demokratis. Masyarakat madani adalah masyarakat yang bertuhan dan mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita dan mengatur segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dan juga akhirat kelak. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surah Yasin ayat 22, yakni innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipasi, menghormati, dan menghargai publik seperti kebebasan hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika, dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan budayanya. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan keempat, yang mana pertanyaannya, menurut Anda sudah sejalankah Islam dan kebangsaan di Indonesia? Nah, Islam merupakan agama yang menyeluruh, holistik, kafah, yang artinya ajarannya tidak hanya mengatur soal akidah dan tata ibadah, tetapi juga meliputi berbagai aspek kehidupan, termasuk bernegara. Namun demikian, dengan lahirnya berbagai mazhab dalam Islam, dalam teologi dan fikih, misalnya, ajaran Islam senantiasa berpotensi ditafsirkan secara beragam. Jika Pancasila ditinjau dari suatu atau pandangan agama Islam, maka sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung di dalam setiap sila-sila Pancasila tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam ajaran agama Islam. Maka dari itu, menurut saya, Islam dan kebangsaan Indonesia ini sudah sangat sejalan, karena dasar negara Indonesia sendiri yaitu Pancasila mengandung nilai-nilai Islam, yakni nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, serta keadilan sosial. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu jelaskan pendapat singkat Anda pentingnya seorang muslim mempelajari agamanya. Nah, pada dasarnya anjuran untuk belajar itu sendiri sangatlah penting karena kita tidak mungkin tahu segala sesuatu tanpa mempelajari hal yang terkandung di dalamnya. Belajar adalah pintu utama dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Belajar dan memahami agama Islam akan membantu menjadikan kita sebagai manusia yang bermoral dan berintegritas. Belajar tentang ajaran Islam, nilai-nilai, dan budaya yang memberikan seseorang dengan kualitas moral yang lebih baik, menanamkan kesadaran dan takwa. Dengan mempelajari ilmu agama, kita akan tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang halal dan apa yang haram, mana yang baik dan mana yang buruk, bagaimana cara kita beribadah, dan sebagainya. Karena ilmu adalah penuntun jalan menjadi orang baik. Baik, mungkin itulah jawaban yang dapat saya sampaikan dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.